Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang hibah. Kalau pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang sedekah, maka pada pertemuan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi kita kepada materi tentang hibah. Ada perbedaan antara sedekah dan hibah. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru mulai dari pembahasan tentang pengertian dari hibah. Hibah secara bahasa juga bermakna pemberian. Secara istilah, hibah itu adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma atau sukarela sebagai bentuk rasa kasih sayang. Ini pengertian hibah menurut istilah. Jadi pemberian secara cuma-cuma atau sukarela sebagai tanda, sebagai bentuk rasa kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya hukum hibah. Hibah hukumnya ada 3. Yang pertama, ada hibah yang hukumnya wajib, yaitu hibah yang diberikan seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya. Ini wajib. Ada hibah yang hukumnya haram, yaitu menghibahkan atau memberikan sesuatu barang yang haram kepada orang lain, baik secara zatnya maupun sebabnya. Yang dimaksud secara zat yang memberikan barang-barang yang haram seperti minuman keras yang sudah jelas-jelas dihibahkan kepada orang, itu hukumnya haram. Atau memberikan sesuatu yang didapat dari cara yang tidak dihalalkan, yang cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya memberikan sesuatu barang hasil curian kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk kategori hibah yang haram adalah meminta kembali atau menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain. Jadi sudah diberikan kepada orang lain barangnya, kemudian diambil lagi, itu hukumnya haram. Kecuali pemberian orang tua kepada anak itu bisa diambil lagi. Misalnya kalian diberi sepeda motor oleh orang tua, ternyata dibuat balapan, kemudian ditarik lagi, maka itu tidak masalah. Tapi kalau pemberian itu adalah pemberian dari orang lain yang statusnya bukan orang tua dan anak, itu haram. Kemudian yang ketiga, hukum hibah yang ketiga adalah makruh, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap imbalan atau balasan yang lebih besar. Misalnya memberikan sepeda ontel dengan mengharapkan agar suatu saat yang diberi orang yang kita beri itu membalas kebaikan kita dengan memberi sepeda motor. Itu tidak boleh, karena makruh hukumnya. Tidak sampai haram, tapi makruh. Adapun dalil hibah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa atamala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Wa atamala ala hubbihi dawil qurba, berikanlah harta yang kamu sukai, yang kamu cintai kepada keluarga dekatmu. Wal yatama, juga berikan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, berikan juga kepada orang-orang miskin. Wa ibnas sabili, dan kepada orang-orang yang kekurangan bekal di dalam perjalanannya. Wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta atau para pengemis. Ini urutan kita di dalam memberi, khususnya di dalam pemberian yang berbentuk hibah, yaitu memberikan sesuatu kepada keluarga dekat, kerabat dekat, kemudian kepada anak-anak yatim, baru kemudian kepada orang-orang miskin, baru kepada orang-orang yang
kekurangan bekal di perjalanan dan para yang peminta-minta atau pengemis. Adapun dalil yang lain yang berasal dari hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, an Khalid ibn Adi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ahu min ahihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yardudhu fa innama huwa rizqun syaqahu wa ilaih. Dari Khalid bin Adi radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Anak-anak yang berbahagia, adapun rukun hibah dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun hibah yang pertama adalah wahib. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang wahib adalah memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Jadi wahib ini harus punya barang, harus punya sesuatu yang hendak dia hibahkan. Kemudian yang kedua, cakap dalam membelanjakan harta, yakni dia itu adalah orang yang sudah baligh dan orang yang sudah berakal. Yang ketiga, memberi atas dasar kemauan sendiri, jadi bukan dipaksa, bukan ditekan oleh pihak-pihak tertentu, tapi murni dari inisiatifnya, dari kehendaknya dia sendiri. Kemudian yang keempat, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Jadi proses pemberian hibah itu sudah dibenarkan secara hukum. Rukun yang selanjutnya itu mauhublah. Mauhublah adalah penerima hibah. Nah, dia disyaratkan ya sudah ada orangnya ketika akad hibah dilakukan. Jadi orangnya wujud, maksudnya wujud itu dia sudah ada di tempat ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibu, maka ia tidak sah dilakukan hibah. Jadi kalau menghibahkan sesuatu kepada orang yang masih dalam kandungan itu tidak sah. Jadi orangnya sudah harus nyata, sudah hadir situ, kelihatan orangnya, baru akad terjadi, maka baru itu dinyatakan sah. Rukun yang ketiga adalah mauhub. Mauhub ini adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, milik sempurna wahib. Jadi barang itu adalah milik sang pemberi hibah. Kemudian yang kedua, sudah ada ketika akad dihibahkan. Barangnya ada di waktu mau dihibahkan. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai atau berharga. Jadi barangnya ini bernilai, berharga, punya nilai jual. Syarat yang keempat adalah berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Jadi barang ini boleh dimiliki menurut ketentuan agama. Karena memang ada barang-barang yang tidak boleh dimiliki menurut agama. Ya, seperti minuman keras itu tidak boleh kita miliki. Atau barang-barang yang bisa menimbulkan kemudaratan. Nah, kemudian syarat yang kelima telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Jadi hartanya sudah dilainkan, tidak bercampur dengan yang masih dimiliki oleh sang penghibah. Keenam, dapat dipindah status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Jadi barangnya ini nyata, bisa dipindah statuskan, dialih ke
kepada penerima hibah. Misalnya menghibahkan sepeda motor. Sepeda motornya itu surat-suratnya itu bisa dimutasi, bisa dibalik nama ya kepada sang penerima hibah. Kemudian rukun yang terakhir adalah ijab qabul. Penyerahan barang dari pemberi hibah kepada penerima hibah dengan kata-kata saya hibahkan, kemudian dibalas oleh penerima hibah saya terima hibahnya atau pemberiannya. Inilah rukun dan syarat-syarat hibah. Anak-anak yang berbahagia, sebagaimana saya jelaskan di awal tentang hukum hibah, yang mana salah satunya adalah ada hibah yang hukumnya haram, yaitu mencabut hibah yang diberikan kepada orang lain atau mengambil kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain ya. Jadi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa hukum mencabut hibah itu adalah haram, kecuali hibah dari orang tua kepada anak, sesuai dengan sabda Nabi, la yahillu li rajulin muslimin ayyuti atiyatan aw yahibah hibatan farji'u fiha illa walidi fima yu'ti liwaladih. Artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian dia tarik kembali kecuali seorang bapak kepada anaknya, kecuali pemberian seorang bapak kepada anaknya. Di dalam sabda yang lain, al-aidu fi hibadihi kal kalbi yuqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Artinya orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakan kembali muntahnya. Jadi perumpamaannya bagaikan kambing yang muntah kemudian muntahnya itu dijilat kembali, ya tentu sangat menjijikkan. Jadi tidak boleh kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian diambil kembali. Ini pelajaran penting, pengetahuan penting bagi kalian semua. Ya. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya macam-macam hibah. Apa saja macam-macam hibah? Macam-macam hibah ini terdiri beberapa macam. Yang pertama adalah hibah barang, adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi atau nilai manfaat dari barang tersebut, yang pemberiannya tidak ada tendensi apapun ya, cuma didasarkan kepada rasa kasih sayang. Misalnya menghibahkan rumah, menghibahkan motor ya, atau barang-barang yang lain yang berharga. Kemudian ada yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat ini si penerima hibah ya hanya memiliki hak guna saja atau hak pakai saja. Nah, hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu atau hibah seumur hidup ya. Jadi hibah manfaat ini hanya mengambil manfaatnya saja ya. Misalnya sebuah tanah dihibahkan untuk diambil manfaatnya saja, adapun tanahnya tetap dimiliki oleh sang pemberi hibah, baik itu berbatas waktu atau hibah seumur hidup. Kemudian yang terakhir anak-anak, hikmah dari hibah. Yang pertama akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil. Yang kedua akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Jadi ini sangat berkaitan sekali. Kalau orang dermawan, insya Allah dia tidak bakhil. Kalau orang tidak kikir, ya pasti dermawan. Jadi manfaatnya ini akan menghindarkan kita dari sifat kekikiran atau akan terhindar dari sifat bakhil ya. Dan dengan terhindarnya dari sifat bakhil ini akan menjadikan kita seorang yang
dermawan. Ya. Kemudian yang ketiga, akan dilapangkan rezeki dan dimudahkan urusannya. Ya, tentunya dengan banyak memberi akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Ya. Artinya harta yang kita berikan itu tidak akan habis, tapi akan diganti dengan barang baru yang lebih banyak lagi. Jadi orang yang suka memberi hibah itu tidak akan pernah kehabisan rezekinya. Dia akan dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.